Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi kisah penuh makna dan inspirasi. Di sini, kita akan menyelami cerita-cerita luar biasa yang menggugah hati dan membuka wawasan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena setiap kisah punya pesan, dan setiap pesan punya makna. Selamat menonton. Di tengah padang pasir yang luas, berdiri peradaban yang sangat kuat. Itulah negeri kaum Ad, bangsa yang diberi tubuh besar, kekuatan luar biasa, dan bangunan megah menjulang ke langit. Mereka hidup dalam kemewahan dan kesombongan. Dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka merasa tak ada yang mampu menandingi mereka. Mereka membangun istana besar, menegakkan patung-patung sebagai simbol kebanggaan. Namun, di balik kemegahan itu, hati mereka semakin jauh dari Tuhan. Mereka melupakan siapa yang memberi kekuatan itu. Kesombongan mulai menguasai negeri mereka, menutup mata mereka dari kebenaran. Di tengah bangsa yang kuat itu, Allah mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri. Namanya adalah Nabi Hud. Ia bukan raja, bukan pula orang yang berkuasa, tetapi ia membawa pesan yang jauh lebih besar. Dengan hati yang penuh kasih, ia berdiri di tengah kaumnya dan menyeru mereka untuk kembali kepada Allah. Hud mengingatkan bahwa kekuatan dan kemakmuran yang mereka miliki hanyalah titipan dari Sang Pencipta. Ia meminta mereka meninggalkan penyembahan berhala dan kesombongan. Namun bagi kaum Ad yang telah lama tenggelam dalam kemegahan, kata-kata itu terdengar seperti ancaman bagi kebanggaan mereka. Nabi Hud tidak pernah lelah mengingatkan kaumnya. Ia berdiri di tempat-tempat ramai, menyeru mereka dengan suara yang tegas namun penuh kasih. Ia berkata bahwa hanya Allah yang patut disembah, bukan patung-patung batu yang mereka buat sendiri. Ia mengingatkan bahwa jika mereka kembali kepada Allah, maka rahmat dan keberkahan akan terus turun kepada mereka. Namun, bagi kaum Ad yang telah mabuk oleh kekuatan dan kemewahan, seruan itu terdengar seperti cerita kosong. Mereka tertawa, mengejek, dan menganggap Hud hanya orang yang mencoba menakut-nakuti mereka. Para pemimpin kaum Ad merasa tersinggung oleh seruan Nabi Hud. Mereka adalah orang-orang yang paling bangga dengan kekuatan dan kejayaan mereka. Dengan wajah penuh ejekan, mereka berkata bahwa tidak ada yang lebih kuat dari mereka di bumi. Mereka menantang Hud untuk mendatangkan azab jika memang ancaman itu benar. Bagi mereka, langit yang cerah dan tanah yang subur adalah bukti bahwa mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Kesombongan telah menutup hati mereka, membuat mereka merasa seolah-olah kekuatan mereka lebih besar dari kehendak Tuhan. Hari demi hari berlalu, namun kaum Ad semakin menjauh dari kebenaran. Mereka menolak seruan Nabi Hud dengan keras. Bahkan, sebagian dari mereka mulai menghina dan merendahkannya. Bagi mereka, Hud hanyalah seorang yang mencoba mengganggu kehidupan mereka yang nyaman. Namun, Nabi Hud tetap sabar. Ia tahu bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan pesan. Dengan hati yang teguh, ia terus mengingatkan mereka tentang bahaya kesombongan dan akibat dari menolak kebenaran. Tetapi, semakin ia berbicara, semakin keras pula hati kaum Ad. Dalam kesunyian malam gurun yang luas, Nabi Hud mengangkat tangannya kepada Allah. Hatinya dipenuhi kesedihan melihat kaumnya yang terus menolak kebenaran. Ia memohon agar Allah membuka hati mereka sebelum azab benar-benar datang. Namun, ia juga tahu bahwa setiap kaum memiliki batas waktu yang telah ditentukan. Jika mereka terus membangkang, maka keadilan Tuhan pasti akan turun. Angin malam berhembus pelan, seolah membawa doa Nabi Hud ke langit yang penuh bintang. Beberapa waktu kemudian, tanda-tanda mulai muncul di negeri kaum Ad. Tanah yang dulu subur perlahan mulai mengering. Hujan yang biasanya turun mulai menghilang. Ladang-ladang yang hijau berubah menjadi coklat dan retak. Namun, meskipun melihat perubahan itu, kaum Ad tetap tidak mau mengakui kesalahan mereka. Mereka masih percaya bahwa kekuatan dan kemakmuran mereka tidak akan pernah hilang. Kesombongan membuat mereka menutup mata
terhadap tanda-tanda yang sebenarnya merupakan peringatan. Selain kekeringan yang melanda, musibah lain mulai terasa di tengah kaum Ad. Banyak keluarga yang tidak lagi memiliki keturunan. Rumah-rumah yang dulu penuh dengan tawa anak-anak kini terasa sunyi. Tahun demi tahun berlalu tanpa kelahiran baru. Bagi sebagian orang, ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres di negeri mereka. Namun para pemimpin tetap bersikeras bahwa semua itu hanyalah kebetulan. Mereka menolak mengakui bahwa itu bisa menjadi peringatan dari Tuhan atas kesombongan mereka. Melihat musibah yang mulai melanda, Nabi Hud kembali mengingatkan kaumnya. Ia berkata bahwa jika mereka memohon ampun kepada Allah, maka hujan akan kembali turun dan kehidupan akan pulih. Ia juga mengingatkan bahwa Allah mampu memberi kembali keturunan dan keberkahan kepada mereka. Namun, sebagian besar kaum Ad masih menolak. Mereka lebih memilih mempertahankan kesombongan mereka daripada merendahkan diri di hadapan Tuhan. Alih-alih takut, para pemimpin kaum Ad justru semakin menantang Nabi Hud. Mereka berkata bahwa jika ancaman azab itu benar, maka Hud seharusnya mendatangkannya sekarang juga. Mereka merasa bahwa tidak ada kekuatan yang mampu menghancurkan bangsa mereka. Kata-kata itu bukan hanya bentuk penolakan, tetapi juga ejekan terhadap kebenaran yang dibawa Nabi Hud. Suatu hari, di kejauhan ufuk langit, muncul gumpalan awan hitam yang belum pernah dilihat sebelumnya. Awan itu tebal, bergerak perlahan namun pasti, menutupi cahaya matahari. Kaum Ad yang telah lama menanti hujan justru bersorak gembira. Mereka mengira itulah tanda datangnya hujan yang akan mengakhiri kekeringan. Wajah-wajah yang sebelumnya muram kini dipenuhi harapan. Namun, di tengah kegembiraan itu, Nabi Hud memandang awan tersebut dengan hati yang berat. Ia tahu bahwa itu bukanlah rahmat yang mereka harapkan, melainkan awal dari azab yang telah lama diperingatkan. Kaum Ad keluar dari rumah-rumah mereka, menatap langit dengan penuh harap. Mereka mengangkat tangan, menyambut awan yang semakin mendekat. Mereka yakin hujan akan segera turun dan menghidupkan kembali tanah yang kering. Tidak ada rasa takut, tidak ada kesadaran akan kesalahan. Mereka justru merasa bahwa semua penderitaan mereka akan segera berakhir. Namun, mereka tidak menyadari bahwa awan itu membawa sesuatu yang jauh lebih dahsyat dari sekadar hujan. Di balik kegelapan awan itu, tersembunyi kekuatan yang akan mengubah segalanya. Saat angin mulai bertiup lebih kencang, Nabi Hud kembali memberikan peringatan terakhir. Dengan suara yang tegas, ia mengatakan bahwa apa yang mereka lihat bukanlah hujan, melainkan azab yang mereka minta sendiri. Ia mengajak mereka untuk segera bertobat sebelum semuanya terlambat. Namun, kata-kata itu hanya disambut dengan tawa dan ejekan. Kaum Ad tetap berdiri dengan angkuh, menolak untuk percaya. Mereka memilih mengikuti keyakinan mereka sendiri, tanpa menyadari bahwa waktu mereka hampir habis. Tiba-tiba, angin kencang mulai berhembus dari arah awan hitam itu. Pada awalnya, hanya hembusan yang terasa biasa. Namun, dalam waktu singkat, angin itu berubah menjadi lebih kuat. Pasir beterbangan, menutupi pandangan. Suara gemuruh mulai terdengar, seperti raungan dari langit. Kaum Ad mulai merasa ada yang tidak beres. Namun saat itu, semuanya sudah terlambat. Angin itu bukanlah angin biasa, melainkan awal dari badai yang akan menghapus keberadaan mereka dari muka bumi. Malam pertama datang tanpa cahaya. Langit tertutup sepenuhnya oleh awan hitam. Badai terus mengamuk tanpa tanda akan berhenti. Kaum Ad terjebak dalam kegelapan dan ketakutan. Mereka berlari mencari perlindungan, namun tidak ada tempat yang aman. Angin menerjang dari segala arah, menghancurkan apapun yang tersisa. Setiap detik terasa seperti akhir dari segalanya. Namun, badai itu baru saja dimulai. Apa yang mereka hadapi masih jauh dari puncaknya. Hari demi hari berlalu, namun badai itu tidak berhenti.
7 malam dan 8 hari, angin terus berhembus tanpa henti. Tidak ada jeda, tidak ada kesempatan untuk bernapas dengan tenang. Kaum Ad yang tersisa mulai kehilangan harapan. Mereka menyadari bahwa ini bukanlah bencana biasa. Ini adalah azab yang tidak bisa mereka hindari. Satu persatu mereka jatuh dan tidak pernah bangkit kembali. Negeri yang dulu penuh kehidupan kini berubah menjadi tempat kehancuran. Di tengah badai yang masih mengamuk, tubuh-tubuh kaum Ad terlihat bergelimpangan di tanah. Mereka terhempas seperti batang pohon kurma yang tumbang. Kekuatan yang dulu mereka banggakan kini tidak tersisa sedikit pun. Angin terus menyeret dan menghantam tubuh mereka tanpa ampun. Pemandangan itu menjadi bukti nyata bahwa tidak ada yang mampu melawan kehendak Tuhan. Semua yang mereka bangun, semua yang mereka banggakan, hancur dalam sekejap. Akhirnya, setelah 7 malam dan 8 hari, badai mulai mereda. Langit perlahan kembali terang. Namun, yang tersisa hanyalah kehancuran. Kota yang dulu megah kini menjadi puing-puing tak bernyawa. Tidak ada suara, tidak ada kehidupan. Kaum Ad telah musnah, meninggalkan jejak sebagai pelajaran bagi generasi setelahnya. Kesombongan mereka telah membawa mereka pada kehancuran yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di tengah kehancuran itu, Nabi Hud dan orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah. Mereka berdiri menyaksikan apa yang tersisa dari kaum yang pernah begitu kuat. Hati mereka dipenuhi rasa syukur sekaligus kesedihan. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa kekuatan, kekayaan, dan kejayaan tidak akan berarti tanpa keimanan. Kesombongan hanya akan membawa pada kehancuran. Dan setiap peringatan yang datang jika diabaikan akan berujung pada penyesalan yang tidak lagi berguna. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.